Puluhan warga pagi tadi menangkap pencuri burung berkicau di Palembang, Sumatera Selatan. Kasus pencurian burung berkicau kembali marak di tengah pandemi corona. Wendy, pria 27 tahun ini hanya bisa menahan rasa sakit akibat dipukuli warga dan diikati tiang listrik hingga polisi datang. Wendy ditangkap warga usai mencuri burung berkicau milik Ratno. Saat itu pelaku memegang burung curian dan akan membuang kandang burung. Melihat burungnya dicuri, Ratno berteriak dan membuat pelaku kabur. Ratno mencoba mengejar namun mendapat perlawanan dari teman pelaku. Aku teriak maling, dia lari terus ya itu sempat belagu. Informasinya sempat melawan, Pak? Iya. Jadi sama Bapak tempat sempat gulat? Sempat Pak. Mungkin orang Bapak deh, Pak, setahu Bapak? Orang gua. Polisi langsung membawa Wendy ke Mapolsek Sako. Polisi juga menyita burung berkicau yang dicuri pelaku sebagai barang bukti. Kebetulan anggota patroli kita lagi standby, strong point. Jadi segera merapat ke lokasi dan dapat diamankan satu tersangka berikut barang bukti. Untuk selanjutnya masih dalam pemeriksaan, proses pemeriksaan diserahkan kepada unit Reskrim. Demikian. Polisi masih memburu rekan Wendy yang melarikan diri, sedangkan pelaku pencurian burung berkicau ini terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Penganiaya anggota polisi di Medan, Sumatera Utara diringkus usai buron 2 pekan. Para pelaku membantu meloloskan seorang DPO kasus narkoba saat digerebek di rumahnya. Dua pekan buron, penganiaya anggota polisi di Medan, Sumatera Utara diringkus aparat Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan di rumahnya kawasan Taman Makam Pahlawan. Polisi juga menangkap 3 rekan pelaku yang turut menganiaya korban. Para pelaku ini diketahui membantu seorang DPO kasus narkoba bernama Erwin yang digerebek polisi di rumahnya. Usai menganiaya korban, para pelaku langsung kabur. Dari tangan pelaku, polisi menyita pakaian dan senjata tajam yang digunakan saat mengeroyok korban. Ada 5 ya, itu sudah kita amankan, kita proses. Status Erwin gimana? Sebagai apa coba 5 orang? Ya, pada saat proses penangkapan mereka melakukan penyerangan sehingga pada hari berikutnya kita cari, kita lakukan penangkapan terhadap mereka dan saat ini kita lakukan proses hukum. Saat ini kondisi Aibda Daily, anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan membaik dan dirawat di rumah sakit. Polisi kini memburu Erwin yang menjadi aktor utama penganiayaan ini. Sementara 4 pelaku lain telah mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, sore ini mantan Menpora Imam Nahrawi masih menjalani sidang putusan perkara kasus dana hibah KONI dan dakwaan gratifikasi ke Kemenpora. Sebelumnya, Imam dituntut jaksa KPK 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Berkoordinasi kepada kita Ulum selaku asisten pribadinya. Menimbang bahwa selanjutnya mendekatkan kami berkoordinasi dengan kita Ulum. Sidang putusan perkara kasus dana hibah KONI dan dakwaan gratifikasi ke Kemenpora masih berlangsung. Selain dituntut 10 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah, Imam juga wajib mengganti kerugian negara senilai lebih dari 19 miliar rupiah. Politisi PKB ini juga dicabut haknya dalam pemilihan jabatan publik selama 5 tahun sejak pidana pokok ditetapkan. Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka pada 27 September 2019 lalu bersama Miftahul Ulum, asisten pribadinya. Sidang vonis Imam Nahrawi masih berlangsung hingga saat ini. Kami memberikan panja komitmen fee senilai 500 juta rupiah kepada Miftahul Ulum sebelum proposal dana hibah KONI didisposisi terdakwa. Menimbang bahwa setelah pemberian panja tersebut, terdakwa mendisposisi proposal dana hibah KONI kepada Mulyana selaku Deputi 4 Bidang Olahraga untuk ditelaah bersama-sama asisten Deputi Olahraga bersama dengan PPK dan tim verifikasi untuk dilakukan penelitian layak tidaknya diberikan bantuan dana kepada KONI pusat
kedua terdakwa mendisposisikan proposal tersebut kepada Cipta Pupulu. Menimbang bahwa dengan adanya disposisi